Jadi remember that. Jadi kalau misalkan ada multiple komparatif seperti ini, ya, multiple komparatif. Kalau ada multiple komparatif kayak apa? Kayak apa tadi? Kayak threes gitu ya, kayak twice, kayak 4 times, 6 times, 5 times, itu harus diikuti oleh us, adjective, us. Gitu ya, harus diikuti oleh itu, us, adjective, us. Jadi kalau misalkan kita tadi mau ngomong midterm, ujian tengah semester ini 3 kali lebih sulit ketimbang sebelumnya. Berarti harusnya in this semester is 3 times as difficult as gitu. As difficult as. 3 times as difficult as in the last one. Sama, ini tuh mengartikan berarti 3 kali lebih sulit ketimbang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi nomor 7 isinya adalah yang di, ya koreksi ya. I forget not to explain you about multiple comparative. Itu penting sekali ya. I forget, so sorry. Ya paham ya. Jadi kalau misalnya ada 3 times, ada twice, ada threes, ada 6 times, 5 times, lebih sulit bla 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 itu menggunakan us, adjective, us. Oke, paham sampai sini guys? Paham nggak? Insya Allah. Paham, paham. Atau belum paham? Atau belum paham? Nah, di sebelah sini saya mau langsung ke nomor 20. Take a look at here. Nah, nomor 20 ini nih. Nih. Ya, using the self-service checkout the supermarket is twice. Nah, ini harusnya bukan faster than. Ya, bukan faster than. Ini kan harus twice nih. Jadi, menggunakan self-service checkout di supermarket itu 2 kali lebih cepat daripada menggunakan staff service. Itu kan 2 kali lebih cepat berarti is twice, ini kan multiple nih. Ini multiple nih. Is twice as fast as using. Nah, jadi gini nih. Jadi ini maknanya 2 kali lebih cepat daripada menggunakan. Udah kayak gitu artinya tuh. Jadi tidak harus menggunakan than. Khusus multiple komparatif. Paham? Paham. Paham ya? Paham. Oke, jadi isinya adalah yang di. Oke, seperti itu guys ya. So, maybe I would like to end, but wait, I would like to explain first. Hanya pengenalan aja ya. Hanya pengenalan materi aja udah ini udah. Okay, wait. Maybe I need 8 minutes, only 8 minutes to explain about this. Jadi nanti for next meeting, I will explain you about this material. Okay, nih. Ya, about this material. I would like to explain to you. Okay, I need 8 minutes from now. Ini tentang gerund and to infinitive. Jadi ini yang bakal saya jelaskan di hari ini dan besok. Jadi saya bagi 2 materinya. Gerund and infinitive. Gerund itu adalah verb ing, ya. Tapi ini sama dengan kata benda. Sedangkan to infinitive itu berarti to plus verb yang pertama. Oke. Gerund plus versus to infinitive. Jadi apa sih bedanya gerund and to infinitive gitu kan? Ini penting. It is very important for us to learn about TOEFL. Oke, lihat sebelah sini. Ini saya penjabarannya menggunakan bahasa Indonesia. Lihat, gerund merupakan kata kerja yang berposisi sebagai kata benda. Ingat, berarti berposisi sebagai kata benda, bukan continuous. Bentuknya adalah verb ing. Jadi jangan tertukar antara verb ing sebagai gerund dan verb ing sebagai continuous. So, don't be fooled, oke? Jangan terkecoh. Lihat sebelah sini nih. Nomor 1 dan nomor 2. Smoking is a bad habit. Itu gerund. Smokingnya sebagai gerund. Ini smokingnya sebagai kata benda. Merokok adalah kebiasaan yang buruk. Kata benda tuh. Ya, itu kata benda. Smoking is bad habit. Nah, sedangkan yang nomor 2, he is smoking now at the room office. Nah, ini baru continuous. Karena ini adalah artinya dia sedang merokok di kantor. Kayak di office, di ruang kantor. He is smoking now. Berarti itu berbentuk continuous. Jadi bedakan antara gerund dan continuous. So you need to differentiate that. Oke, keras. Di sini juga udah mulai kerasa sih bedanya ya. Ya, kalau misalkan continuous kan harus pakai to be. Harus pakai to be plus verb ing. Kalau misalkan gerund ya gini aja, kata bendanya aja gitu. Oke, seperti itu. Nah, dari sini. Gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek, sama halnya kayak gini. Oke, gerund could be
use. PPT-nya belum muncul. Iya, belum. Iya, belum. Oh gitu, kok bisa ya? Wait. Muncul nggak? Belum, Sir. Wah. Udah. Wah, Udah, Sir. Udah, Sir. udah? Udah bener ya? Oke. Iya. Jadi balikan lagi ya. Oke. Gerund and to infinitive. Oke. Gerund is used as noun. Jadi gerund itu ciri khasnya pokoknya adalah verb ing. Sedangkan to infinitive itu ciri khasnya adalah to plus verb yang pertama. Oke. Nah, gerund ciri khasnya verb ing, to infinitive ciri khasnya adalah to plus verb yang pertama. Oke. Nah, saya jelaskan sampai sini aja ya, ini udah. Oke, saya jelaskan sampai sini aja ini udah. Gerund merupakan kata kerja yang berposisi sebagai kata benda. So, take a note. Gerund itu merupakan kata benda. Bentuknya verb ing. Ya, bentuknya verb ing. So, jangan tertukar antara verb ing sebagai gerund dan verb ing sebagai continuous yang artinya sedang itu loh. Ya, jangan tertukar. Oke, don't be fooled. Seperti itu. Nah, lihat sebelah sini. Smoking is bad habit. Itu sebagai gerund. Betul sekali karena smoking di sini adalah kata benda. Ya, smoking is bad habit. Oke, seperti itu. Sedangkan yang nomor 2-nya nih, yang ini nih. He is smoking now at the office room, sorry. Dia sedang merokok di kantor. Ini sebagai continuous. Kenapa? Karena ada subject plus to be plus verb ing. Ini kan formula continuous yang artinya sedang. Oke, jadi jangan tertukar nih verb ing yang artinya sedang sama verb ing yang sebagai kata benda gitu. Ya. Just like that. Oke, lihat di sini. Gerund bisa berfungsi sebagai subjek. Nih, yang A. Gerund bisa berfungsi sebagai apa aja tuh? Yang pertama, gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Contoh nih, yang tadi kan. Smoking is bad for our health. Riding a bicycle isn't easy. Oke, mengendarai sepeda itu nggaklah mudah. Baking cake is very hard. Oke, seperti itu. Ini menggunakan gerund nih semuanya. Ini menggunakan gerund semuanya dan gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, seperti itu guys. Ya. Sampai sini paham dulu nggak? Do you understand? Sampai sini dulu paham? Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Tanggung ya satu slide lagi ya. Oke, satu slide lagi. Oke, deal. Satu slide lagi tanggung ya. Oke, last. After this done, I promise after this done. Tadi kan gerund sebagai subjek. Sekarang gerund bisa digunakan sebagai objek. Ingat, gerund itu adalah verb ing, tapi kata benda. Bukan kata kerja, bukan. Tapi kata benda. Contoh nih, I like reading. Tuh kan, aku suka baca. I like reading. Reading di sana kan bukan kata kerja. But it's noun. Kayak I like reading. Lagi, she enjoys dancing. Dia nikmati tariannya gitu. Dia asik nari lah pokoknya. Casey enjoys dancing. Jadi gerund bisa digunakan sebagai objek. Oke. Yang ketiga, gerund sesudah preposition. Nah, ini harus kalian note dari sekarang. Jadi setelah preposition, oke, setelah preposition itu pasti diikuti oleh gerund. Oke. Setelah preposition itu pasti diikuti oleh gerund. Oke. Misalnya, aku fokus belajar. I focus on. Ini kan preposition nih. I focus on learning. Gitu kan? Pasti kayak gitu. Misalnya lagi, I am good at nih, preposition nih. I'm good at speaking misalnya. Ya, langsung gerund. Jadi setelah preposition itu harus diikuti oleh gerund. Kalian harus note ini. Oke, ini sering ada di TOEFL nih. Seperti itu. Ini contoh kalimat. Nomor 1. I am fond of. Aku lebih suka bermain piano, playing piano. Karena of adalah preposition. Oke, they left without having breakfast. Oke, bisa preposition, bisa conjunction. Sorry. Jadi setelah preposition, setelah conjunction itu pasti diikuti oleh gerund. Conjunction itu apa aja sih? Ya kayak tadi, kayak misalkan with, without, after, before, kayak gitu-gitu. Oke, setelah conjunction, setelah preposition, ini conjunction ya.
Setelah conjunction, setelah preposition itu wajib diikuti oleh gerund. Oke, seperti itu. Ya, lagi. Nih, she apologized for conjunction tuh. Langsung diikuti oleh gerund. She apologized for coming late. Oke, for bisa conjunction, bisa preposition sih. Ya, pokoknya kalau setelah conjunction, setelah preposition itu wajib diikuti oleh gerund. Oke, take a note about that. Oke, udah. Nah, yang terakhir adalah gerund sebagai noun modifier. Noun modifier itu maksudnya adalah gerund itu bisa difungsikan sebagai noun modifier atau adjective. Ya, kasarnya. Ya, karena seperti ini nih. The waiting room is full of girls. Waiting room berarti kan ruang tunggu. Waiting ini kan menjelaskan si room, betul? Nah, itu namanya noun modifier atau adjective, let's say like that, untuk mempermudah pemahaman kita. Ya. Lagi nih. The reading books are on table. Book ini kan reading ini kan menjelaskan books, betul? Jadi artinya buku bacaan, gitu kan? Buku bacaan ada di atas meja. Kayak gitu. Jadi gerund bisa digunakan untuk modifier juga. Misalnya nih, film yang menarik. Film yang menarik berarti kan interesting ya. Interesting movie. Gitu kan? Nah, ini non modifier atau let's say adjective, ini kan menjelaskan ini. Jadi artinya film yang menarik. Kayak gitu kan? Oke, seperti itu. Tapi poin inti yang saya tekankan, sangat-sangat saya tekankan adalah yang poin C ini nih. Ingat setelah preposition and conjunction itu wajib diikuti oleh gerund. Ya, wajib nih. Karena beberapa kali muncul di TOEFL, especially in error recognition. Setelah preposition, setelah conjunction itu wajib diikuti oleh gerund. Oke, seperti itu. Udah ya guys ya. Oke, done. Oke. So, I would like to continue this material for next meeting. Oke? Jadi jangan sampai miss ya, jangan sampai ketinggalan nih. Karena ini materinya penting. Oke. Thank you so much guys for this morning. Thank you so much also for your nice attention. So, last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Sir. Thank you, sir. Okay, thank you. You may leave the room. Thank you guys.